Pembangunan Bait Allah Salomo adalah salah satu proyek besar yang memiliki makna spiritual yang dalam bagi sejarah bangsa Israel. Bait Allah bukan hanya menjadi pusat ibadah bagi bangsa Israel, tetapi juga lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Menariknya, pembangunan Bait Allah tidak hanya bergantung pada sumber daya dari dalam Israel, tetapi juga diperkaya dengan bahan-bahan dan peralatan dari bangsa-bangsa tetangga. Lalu, peralatan atau bahan apa saja yang diambil dari luar Israel untuk pembangunan Bait Allah? Inilah dia fakta Alkitab. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Kayu aras dan sanobar dari Libanon. Salah satu bahan bangunan utama yang digunakan untuk Bait Allah adalah kayu aras dan sanobar. Kayu-kayu ini digunakan untuk balok penyangga, pintu, dan berbagai bagian penting dari bangunan. Sumber utama kayu ini berasal dari Libanon, sebuah wilayah yang terkenal dengan hutan-hutan arasnya. Pada masa Raja Salomo, Libanon tidak berada dalam wilayah Israel. Libanon merupakan wilayah independen yang dikuasai oleh Fenisia yang bersekutu dengan Israel melalui Raja Hiram dari Tirus. Raja Hiram dari Tirus, sekutu Raja Salomo, kemudian memfasilitasi pengiriman kayu ini sebagai bagian dari aliansi perdagangan. Dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 6, Salomo meminta Hiram untuk mengirimkan kayu, karena orang Sidon terkenal sebagai tukang kayu yang ahli. Hiram pun setuju dan menyediakan kayu sebanyak yang dibutuhkan. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. 1 Raja-Raja 5 ayat 10. Emas dari Ofir. Emas adalah bahan penting yang digunakan untuk melapisi berbagai bagian dari Bait Allah, termasuk ruang Maha Kudus dan berbagai peralatan ibadah. Selain dari kekayaan yang diwariskan oleh Raja Daud, emas juga diperoleh dari luar negeri, terutama dari Ofir, sebuah wilayah yang dikenal dengan kekayaan emasnya. Letak Ofir pada masa Raja Salomo tidak pasti, namun diperkirakan berada di luar Israel. Raja Salomo kemudian mengirim kapal-kapal dagang ke Ofir untuk mendapatkan emas dalam jumlah yang besar. Dan emas ini kemudian digunakan dalam pembangunan Bait Allah. Perdagangan ini menunjukkan bagaimana Israel terlibat dalam hubungan ekonomi internasional. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. 1 Raja-Raja 9 ayat 28. Perunggu dari Fenisia. Selain emas, perunggu adalah bahan penting lainnya dalam pembangunan Bait Allah. Perunggu digunakan untuk membuat laut tuangan atau kolam besar, mesbah korban bakaran, dan 2 pilar besar yang disebut Yakin dan Boas. 1 Raja-Raja 7 ayat 21. Perunggu ini diolah oleh seorang pengrajin bernama Hiram yang diutus oleh Raja Hiram dari Tirus. Hiram, yang ahli dalam pekerjaan logam, mengerjakan semua peralatan besar dari perunggu. Keahliannya sangat dihargai, dan dia memainkan peran penting dalam menghasilkan peralatan yang diperlukan untuk Bait Allah. Kemudian, Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedangkan ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. 1 Raja-Raja 7 ayat 13-14. Batu-batu pilihan dari Libanon. Batu-batu besar yang dipotong dengan presisi digunakan untuk fondasi dan dinding Bait Allah. Batu-batu ini dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan kekuatannya. Sebagian dari batu-batu ini dipotong dari tambang di Libanon, yang juga dipasok oleh Raja Hiram. Pekerja dari Israel dan Fenisia bekerja sama dalam memotong batu-batu ini dan membawanya ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Dan Raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal, untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. 1 Raja-Raja 5 ayat 17-18. Pembangunan Bait Allah oleh Salomo adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan memakai berbagai cara untuk menggenapi rencananya.
Dari kayu aras dari Libanon, emas dari Ofir, perunggu dari Fenisia, hingga batu-batu besar dari tambang-tambang, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggunakan sumber daya dari bangsa-bangsa lain untuk membangun rumahnya. Sebagai orang percaya, kita belajar bahwa Tuhan seringkali bekerja melalui cara-cara yang tidak terduga. Ia dapat menggunakan hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan bakat individu untuk mencapai tujuannya. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.